Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nuramida. My student number DO30022. Now I will answer 5 questions from final exam Introduction to Research Method. Question number 1 is qualitative and quantitative. Question number 2 is techniques modeling. Question number 3, three principal naturalisms, understanding and discovery. And number 4, techniques modeling, and the last procedure, research and development. Now I will explain answer for question number 1, qualitative and quantitative. Jadi apa sih data kualitatif dan data kuantitatif itu? Data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif, tidak terstruktur, dan biasanya berupa kata-kata. Sementara data kuantitatif ini merupakan informasi yang bisa diberi nilai yang dapat diukur. Jika data kuantitatif ini dapat dianalisis, sedangkan kualitatif itu tidak bisa. Jadi contoh kualitatif itu data yang berasal dari hasil wawancara, riset, ataupun observasi. Sedangkan kuantitatif, misalkan kita datang ke sebuah puskesmas itu, kita mau mendata berat dan tinggi bayi yang baru lahir. Nah, di sini saya akan membahas perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Jadi, ada 15 perbedaan dari kuantitatif dan kualitatif. Hanya saja kali ini saya akan bahas 4 perbedaan terlebih dahulu. Yang pertama itu ada deduktif versus induktif, kemudian yang kedua itu ada linear versus circular, yang ketiga itu ada non-human instrument versus human instrument, dan yang terakhir itu adalah representative versus authoritative. Yang pertama itu ada deduktif versus induktif. Jadi di dalam penelitian kuantitatif, kesimpulan penelitian yang paling valid didasarkan pada data penelitian yang dikumpulkan dari seluruh populasi atau sampel yang mewakili seluruh populasi sumber. Kesimpulan berdasarkan data dari mayoritas populasi dapat diterapkan pada setiap anggota populasi. Ini juga dapat disebut dengan cara deduktif untuk menarik kesimpulan, yang sering disederhanakan menjadi kalimat dari umum ke khusus. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, ini kesimpulan yang dapat ditarik secara induktif, di mana peneliti membangun abstraksi, konsep, teori, dan hipotesis detail berdasarkan data penelitian yang dikumpulkan dari sumber data yang paling otoritatif. Jadi, singkatnya, jika kuantitatif secara deduktif dan disederhanakan menjadi kalimat umum ke khusus, dan kualitatif secara induktif dari khusus ke umum. Jadi yang nomor 2 itu ada linear versus circular. Jadi di dalam penelitian kuantitatif, semua langkah penelitian itu harus dilakukan secara linear atau satu langkah diikuti dengan langkah lainnya. Seluruh proses penelitian ini direncanakan dari awal hingga akhir. Sedangkan di dalam penelitian kualitatif ini, peneliti tidak mendikte langkah-langkah penelitian sekaku rencana penelitian kuantitatif. Rencana tersebut dapat dimodifikasi selama proses penelitian. Asumsinya adalah bahwa banyak hal mungkin tampak lebih baik dari yang kita rencanakan, dan ini harus diakomodasikan di dalam penelitian. Kemudian yang ketiga itu ada non-human instrument versus human instrument. Jadi, di dalam penelitian kuantitatif berasumsi bahwa instrumen yang dikembangkan dengan baik dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang valid. Mereka dapat sangat bergantung pada instrumen mereka. Mereka harus mengembangkan instrumen mereka sebaik mungkin untuk memenuhi tujuan mereka sehingga instrumen dapat dikelola oleh siapa saja. Oleh karena itu, instrumen ini disebut non-human instrument, yaitu instrumen yang dapat berjalan dengan sendirinya untuk mengumpulkan data. Di dalam penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data dan menganalisis data secara bersamaan untuk menarik kesimpulan sementara dan mengulang siklus beberapa kali untuk memutuskan data apa yang perlu dikumpulkan kesimpulan sementara mereka. Oleh karena itu, peneliti harus melibatkan diri di dalam proses pengumpulan data dengan menggunakan berbagai instrumen yang diperlukan. Jadi yang terakhir atau representative versus authoritative. Jadi di dalam penelitian kuantitatif, sumber data diasumsikan heterogen. Ini memiliki variasi yang berbeda, yang masing-masing memiliki hak yang sama untuk mewakili kelompoknya. Karena populasi sumber data biasanya besar sehingga hanya sampel yang dapat diambil
maka sampel terbaik adalah yang paling mewakili populasi tersebut. Sampel ini biasanya disebut responden atau subjek penelitian apabila sumbernya adalah manusia. Sedangkan di dalam penelitian kualitatif, ini sumber data yang diasumsikan homogen, tidak memiliki variasi. Oleh karena itu, sumber data yang dapat dipercaya tidak berasal dari perwakilan kelompok sumber yang berbeda, tetapi dipilih berdasarkan kriteria tertentu untuk menemukan yang paling otoritatif. Sumber dalam penelitian kualitatif biasanya disebut informan, tentunya ini sumbernya adalah manusia. Jadi di dalam penelitian kuantitatif itu, sumber data diasumsikan heterogen memiliki variasi yang berbeda, yang masing-masing memiliki hak yang sama untuk mewakili kelompoknya. Jadi question number 2 yang teknik Snowball sampling ini itu merupakan sebuah teknik yang menentukan sampel yang bermula dari jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel, begitu seterusnya sehingga jumlah sampelnya semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar. Misalkan contohnya yang pertama itu tidak ada daftar resmi dari dalam anggota dan nama anggota. Jadi teknik ini, pengambilan sampel ini dapat digunakan untuk populasi di mana tidak ada data yang mudah tersedia sebagai informasi demografis mereka, misalnya tunawisma atau daftar anggota klub elit yang data pribadinya tidak dapat diperoleh dengan mudah. Kemudian ini juga dapat berkaitan dengan kesulitan dalam menemukan orang. Nah, orang dengan penyakit langka cukup sulit untuk ditemukan, namun jika seorang peneliti melakukan penelitian serupa di alam, menemukan sumber data primer yang bisa menjadikan tantangan. Begitu dia diidentifikasi, mereka biasanya memiliki informasi tentang lebih banyak individu serupa. Kemudian yang terakhir itu dapat berkaitan juga dengan orang yang tidak bersedia disebutkan namanya. Nah, jika seorang peneliti melakukan penelitian yang melibatkan pengumpulan informasi atau data dari pekerja seks atau korban kekerasan seksual atau individu yang tidak ingin mengungkapkan orientasi seksualnya, orang tersebut akan termasuk dalam kategori ini. Question number 2, yang pertama itu ada naturalisme. Jadi naturalisme ini adalah data dalam penelitian etnografi. Setidaknya ada 3 alasan mengapa data harus dikumpulkan dari alam. Yang pertama itu untuk menangkap karakter perilaku manusia yang terjadi secara alami yang hanya dapat dicapai melalui kontak langsung dengannya, bukan dengan kesimpulan dari apa yang dilakukan oleh orang dalam latar artificial seperti eksperimen atau dari apa-apa yang mereka katakan di wawancara tentang apa yang mereka lakukan di tempat lain. Kemudian yang kedua itu untuk meminimalkan efek peneliti pada perilaku orang yang diteliti sehingga temuan dapat ditransfer ke pengaturan serupa lainnya yang belum diteliti. Dan yang ketiga itu untuk menjelaskan sosial peristiwa dan proses dalam kaitannya dengan konteks di mana mereka terjadi. Jadi yang kedua itu ada understanding. Tujuan utama peneliti etnografi adalah untuk memahami perilaku manusia yang berbeda dengan perilaku objek fisik bahkan dengan hewan. Jadi peneliti etnografi percaya bahwa untuk memahami perilaku manusia, peneliti tidak bisa begitu saja mengandalkan jawaban yang diberikan oleh subjek penelitian terhadap pilihan alternatif tetap seperti dalam tes pilihan ganda atau tanggapan mereka terhadap rangsangan, tetapi mereka harus menginterpretasikan bagaimana subjek membangun perilaku tersebut. Jadi jawaban dan tanggapan yang mencerminkan karakter tindakan dan institusi manusia yang dibangun secara bebas. Peneliti etnografi ingin menjelaskan tindakan manusia secara efektif berdasarkan pemahaman mereka dengan perspektif budaya yang mendasari tindakan tersebut. Peneliti etnografi berpendapat bahwa penting untuk mempelajari budaya kelompok yang dipelajari sebelum seseorang dapat menghasilkan penjelasan yang valid untuk perilaku anggotanya. Jadi yang ketiga, ini penemuan data ini harus dianalisis secara induktif atau berbasis penemuan, bukan dengan menguji hipotesis eksplisit. Nah, berikut merupakan proses peneliti etnografi yang melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, dimulai dengan minat umum pada beberapa jenis fenomena sosial dan atau pada beberapa masalah teoritis atau masalah praktis. Kemudian yang kedua itu ada mempersempit dan mempertajam fokus penelitian dan bahkan mungkin mengubah secara substansial seperti yang terjadi.
Kemudian yang ketiga ini mengembangkan ide-ide teoritis yang membingkai deskripsi dan penjelasan tentang apa yang diamati selama penelitian. Question number 4, teknik random sampling. Jadi teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel di mana setiap sampel memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Sampel yang dipilih secara acak ini dimaksudkan sebagai representasi yang tidak bisa dari total populasi. Kemudian berikut penjelasan dari 3 random sampling beserta contohnya. Yang pertama itu ada simple random sampling. Jadi di dalam teknik simple random sampling ini, sampel langsung diambil secara acak dari populasi. Dalam teknik ini, setiap anggota populasi diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Misalnya, peneliti harus memberi setiap siswa SMA 1 Pontianak kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Menggambar sampel di antara siswa dari kelas pagi, sementara beberapa kelas dijalankan di sore hari. Tidak akan memberikan kesempatan yang sama kepada siswa kelas sore untuk dipilih. Kemudian yang kedua itu ada pengambilan sampel secara acak atau sistematis random sampling. Jadi ini melibatkan pemilihan subjek dari daftar populasi secara sistematis daripada secara acak. Ini sering dilakukan ketika semua anggota populasi disebutkan di dalam daftar induk. Dari daftar itulah nama-nama dipilih secara sistematis. Jika dari 1000 populasi, yang dipilih adalah 100 siswa sebagai sampel. Kemudian yang ketiga itu ada pengambilan sampel acak tahap atau step random sampling. Di dalam penelitian ini, melibatkan jumlah sampel klaster populasi yang besar dapat dilakukan beberapa tahapan. Jika populasinya adalah siswa SMA kelas 3 tahun pelajaran 2023 di Indonesia, misalnya peneliti tahap 1 ini dapat merencanakan untuk memilih SMA dari 5 pulau, misalkan Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ataupun NTT. Kemudian peneliti tahap kedua juga merencanakan untuk memilih SMA dari 2 provinsi, maka peneliti telah menyusun daftar 10 provinsi sampel yang terpilih. Kemudian dari masing-masing 10 provinsi terpilih ini, peneliti tahap yang ketiga kemudian dapat merencanakan untuk memilih SMA dari 2 atau 3 kota untuk memilih 20 kota dari masing-masing 20 kota ini yang terpilih. Kemudian peneliti tahap keempat dapat merencanakan untuk memilih 2 SMA swasta dan 2 SMA negeri. Jadi para peneliti telah mendaftarkan 80 sekolah dari masing-masing 80 sekolah terpilih. Kemudian yang tahap kelima, itu dapat merencanakan untuk memilih 2 kelas dari total populasi 160 kelas SMA. Jadi populasi dari seluruh siswa kelas 3 SMA tahun ajaran 2023 di Indonesia akan diwakili oleh siswa dari 160 sampel. Jadi yang terakhir itu ada 7 tahapan prosedur. Yang pertama itu adalah masalah kelas yang berkaitan dengan dokumen pendukung pembelajaran seperti silabus, buku ajar, dan media, serta instrumen sesi diidentifikasikan untuk dipecahkan. Kemudian yang kedua ada teori, prinsip, atau kriteria dokumen pendukung pembelajaran yang efektif dan instrumen penelitian ditinjau dari referensi terkait dari konferensi guru, dari diskusi dengan rekan kerja. Kemudian yang ketiga yaitu dokumen pembelajaran atau instrumen penilaian yang dipilih yang dianggap sebagai penyebab masalah yang dikembangkan berdasarkan prinsip, teori, atau kriteria yang terkait dengan yang telah dipelajari. Kemudian yang keempat ini produk ditinjau secara cermat oleh peneliti untuk memastikan bahwa semua prinsip yang sesuai telah diterapkan di dalam pengembangan produk. Kemudian nomor 5 itu produk divalidasi ke ahli terkait dan direvisi sesuai untuk mendapatkan penjaminan mutu. Keahlian yang berbeda mungkin diperlukan untuk memvalidasi kualitas produk. Pengembangan buku teks mungkin memerlukan validasi dari para ahli dalam kurikulum, instruksi kelas, penilaian, gambar-gambar, dan lain-lain. Kemudian yang keenam itu ada produk pembelajaran diuji cobakan dalam skala kecil dan direvisi berdasarkan hasil uji coba tersebut. Kriteria keberhasilan yang ditargetkan diperlukan untuk menentukan penerimaan produk. Jadi uji coba ke kelompok siswa yang lebih besar mungkin diperlukan untuk mendapatkan lebih banyak umpan balik untuk revisi produk. Kemudian yang terakhir yang ketujuh, produk akhir ini dipublikasikan. Kemudian produk harus berupa seperangkat produk pendidikan yang siap mendukung untuk di dalam instruksi kelas. Jadi research and development dapat merencanakan untuk memproduksi satu set bahan ajar bahasa Inggris untuk siswa kelas 10 yang meliputi
program unit pembelajaran, lembar kerja siswa, lembar evaluasi, dan buku guru. Demikian paparan atau penjelasan yang saya berikan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyebutan atau hal lainnya. Saya Nuramida pamit undur diri. Wallahumma fi'illah wa mithorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.